Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Salaba Putri dari kelas 12/7 absen 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Untuk sistem pemerintahan yang dipakai pada awal kemerdekaan Indonesia ialah sistem presidensial. Pada saat itu Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi sistem pemerintah tersebut tidak lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Penerapan sistem tersebut bermula dari usulan BKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Kemudian disampaikan melalui maklumat BKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Lalu usulan BKNIP disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkan maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Sistem parlementer mulai berlaku pada tanggal 14 November 1945 ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir. Pada masa awal kemerdekaan, fungsi KNIP sebagai pembantu presiden berubah. Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen ke majelis legislatif. Dalam bidang pertahanan dan keamanan terjadi permasalahan dalam angkatan perang. Hal itu mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Kebijakan RERA berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan angkatan perang pada 20 Desember 1947. Mosi tersebut muncul dari anggota fraksi sayap kiri dalam Badan Pekerja KNIP yaitu Z. Baharudin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kepartaian. Pada tanggal 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia yang berusaha menetapkan start party. Namun sayangnya partai yang dijadikan partai negara oleh Soekarno tersebut mendapatkan kritikan dan penolakan dari beberapa pihak karena dianggap sebagai partai tunggal. BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik pada tanggal 3 November 1945. Maka dikeluarkanlah maklumat tentang pembentukan partai politik oleh Muhammad Hatta. Memasuki masa demokrasi liberal, sistem kepartaian diterapkan pemerintah Indonesia ialah sistem multipartai. Sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin barisan perjuangan. Tetapi kenyataan partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan nasional. Perkembangan partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing mencari kesalahan dan menjatuhkan partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Kondisi inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal, terdapat 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Berikut 7 kabinet serta programnya. Ekonomi pada masa liberal menghadapi permasalahan pergantian ekonomi kolonial ke nasional. Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal untuk melepaskan ikatan ekonomi dengan Belanda melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama, perundingan ekonomi finansial ekonomi atau biasa disebut FINEK. Yang kedua, Biro Perancangan Negeri. Dan yang terakhir, Rencana Pembangunan 5 tahun yang disingkat RPLT. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang pertama gerakan Benteng, yaitu usaha pemerintah RI untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Yang kedua, Gunting Syarifuddin. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Hal ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Yang ketiga, nasionalis asing perusahaan asing. Nasionalisasi asing yaitu tindakan pencabutan hak milik Belanda, kemudian mulai ditetapkannya status sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap mengingkari janji dengan tidak menyerahkannya kembali Irian Barat ke pangkuan Indonesia sesuai kesepakatan KMB tahun 1947. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi sehingga mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional
nasional pribumi dalam usaha merombak sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Tugas utama konstituante ialah merumuskan undang-undang dasar baru, tetapi perkembangan konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama. Faktor kegagalan konstituante yang disebabkan 3 faktor. Yang pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, perselisihan antara partai. Dan yang terakhir adalah munculnya desakan untuk memperlakukan kembali UUD 1945. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.